Hai kalian, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Apa kabar kalian semua? Terima kasih lo sudah support channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah bacaan untuk kalian yang berzodiak Leo. Hai Leo, apa kabar? Saya ada Leonya juga di Venus saya. So, ini adalah bacaan untuk kalian para Leo, judulnya pesan di bulan Juni, bulan depan ya. Walaupun ini masih bulan Mei saya postingnya, tapi ini pesan untuk bulan depan. So, bisa dicatat dan untuk jadi kayak clue gitu ya, kisi-kisi apa yang akan terjadi di bulan Juni untuk kalian. Oke. Saya akan pakai very tarot deck dulu untuk beberapa pesan yang harus disampaikan kepada kalian para Leo. Bisa resonate, bisa tidak, tentu saja karena ini general reading ya. Ups. Sudah ada 5 kartu, baik saya akan baca 5 kartunya. Kartu pertama kalian adalah Nine of Winter atau Nine of Swords. Kalau Nine of Swords di kartu yang lain tuh orang ada banyak ininya, pedangnya ke diri orang tersebut. Oke, kalau yang ini kita baca ya. Unfolded fear, focusing at worst case scenario, allowing worry to grow out of proportion to the problem. Well, Leo, bulan Juni adalah bulan yang cukup stressful untuk para Leo. Banyak kekhawatiran, kebimbangan, hal-hal yang bikin kalian ngerasa tidak bisa melanjutkan apa yang harusnya dilanjutkan oleh para Leo, saking stresnya gitu. Karena ada banyak permasalahan ya Leo ya. Oke, tarik nafas dulu. Ini bacaan pertama aja udah kayak gitu ya Leo ya. Nggak usah terlalu segitunya worry sih sebenarnya. Karena kan apapun yang terjadi namanya kehidupan ya naik turun lah ya. Nggak mungkin mulus terus. Kata orang semulus jalan tol. Enggak, jalan tol aja nggak mulus. Kadang-kadang jalan tol itu justru macet luar biasa, terus kadang-kadang ada perbaikan jalan, jadi kan memang berarti nggak mulus-mulus amat ya. Ya, intinya bulan Juni adalah bulan yang penuh tantangan untuk Leo di kartu pertama. Tapi kan masih ada kartu selanjutnya, kita lihat ya tantangan apa sih yang harus Leo hadapi. Tapi sekali lagi karena ini general reading, so silahkan kalian hubungkan dengan kehidupan kalian masing-masing. Entah tantangannya itu dalam hal keuangan, dalam hal percintaan, keluarga, bisnis, atau apapun itu. Oke, silahkan dihubungkan aja. Siap untuk kartu kedua ya. Release. Ada tantangan, tapi ini harus melepaskan. Apa yang perlu dilepaskan? Let go of the past. Lepasin aja masa lalu yang udah berlalu. So, kenapa kartu pertamanya Nine of Swords? Karena kalian belum melepas masa lalu. Kalian masih terbelenggu di yang dulu-dulu. Padahal namanya yang dulu-dulu itu gak perlu lagi kalian pikirin. Udah ada hari baru, udah ada bulan baru, udah ada hal-hal yang baru. Kenapa teh masih dipikirin yang lama-lama? Kenapa saya jadi Sunda pisan? Ya, my dear Leo, itu yang perlu dirilis dari kalian supaya bulan Juni walaupun tantangannya seberat apapun itu bisa kalian hadapi pada saat kalian sudah merilis atau melepaskan masa lalu kalian yang udah gak buat kalian lagi.
oh masa lalu itu bagus, saya tuh begini, saya tuh begitu. Tapi itu kan bukan buat kalian lagi, udah lewat. Terus ngapain masih dipikirin? Pikirin masa sekarang lah, ya. An ending that makes way for new opportunity. Kalau kalian berhenti dari masa lalu kalian dan mulai menjalin sesuatu yang baru lagi, memikirkan masa depan lagi, dan atau hari ini lagi yang dijalin gitu loh ya, jalinan baru, cycle baru, sesuatu yang baru lagi, itu akan datang lagi opportunity baru, kesempatan baru. Kenapa? Karena udah lepas dari yang dulu, udah lepas dari yang lama. Kalau nggak bisa lepas dan susah dapet yang baru, ya kata kartunya gitu. Time to move on. Oke, bulan Juni, tantangan yang kalian hadapi, di kartu pertama bilang banyak, di kartu kedua bilang release it, lepasin. Apa yang perlu dilepasin? Masa lalu. So kalau kalian sudah bisa melepaskan masa lalu, dan bulan Juni itu bukan sesuatu hal yang perlu kalian khawatirkan, cemaskan, takutkan gitu. Hanya kalau kalian masih terjebak di masa lalu, dan biasanya Nine of Swords tuh jebakannya tuh diri sendiri, bukan orang lain yang ngejebak kalian yang ngejebak pikiran kalian sendiri, hidup kalian sendiri, sehingga ya kayak gitu, nggak bisa move on dari masa lalu. Dan gimana caranya masa depan dan kesempatan-kesempatan baru itu muncul. Oke, so release ya. Iya, memang banyak masalah di bulan Juni, tapi satu hal yang harus kalian lakukan, move on, dan gak usah balik-balik lagi ke masa lalu. Gak usah lah apa segala macam mantan atau masalah masa lalu, udahlah, gak usah lagi. Oke, ada yang bilang mau silaturahmi, bullshit, gak usah. Gak usah bilang atas nama silaturahmi dan bla bla bla, nggak perlu ya. Kalau udah lewat, kalau udah berlalu, jangan dipikirin lagi ya. Oke. Ada Six of Autumn atau Six of Pentacles. Ini biasanya bicaranya juga tentang masa lalu nih. Bentar ya. The good you do comes back to you. Unexpected inflow of money, borrowing wisely or repaying a debt. Oh oke. Ini ternyata tentang, oh itu kalau yang masa lalu tuh Six of Cups. Ini Six of Pentacles, so it's okay. So akan ada rezeki nomplok untuk para Leo di bulan Juni. That's good. Okay. Nah pada saat kalian dapat rezeki itu, pikirkan untuk membayar hutang yang memang harus dibayar. So hutang-hutang dibayar ya, my dear Leo, karena ada pemasukan yang baik di bulan Juni. Lanjut dengan King of Autumn, lagi-lagi King of Pentacles, lagi-lagi Pentacles ya. Be assertive when it comes to what you know is right. Everything's going your way, a good person or a company to work for. Oke. Jadilah Leo saja, jadi diri kalian sendiri. Walaupun banyak hal yang harus kalian lalui di bulan Juni, akan ada bantuan dari orang-orang yang memang mampu untuk membantu kalian, yang memang ditugaskan semesta untuk membantu kalian. So jangan terlalu khawatir ya. Kartu kalian bicara tentang masalah, tapi akan ada bantuan ya. Oke, lanjut dengan The High Priestess. Trusting your intuition, careful reflection before taking action, insight that comes through meditation. Oke. Trusting your intuition katanya. Percaya dengan intuisi kalian. Beberapa Leo memiliki intuisi yang kuat. So, percaya dengan intuisi tersebut sehingga kalian bisa menjalani banyak hal yang memang harus dijalani ya, my dear
Leo. Kenapa saya terdistrak? Oke, so yang perlu diperkuat adalah hubungan kalian dengan Sang Pencipta dan semesta, ya. The High Priestess selalu bicara tentang spiritualisme, dan ini diperlukan bagi kalian untuk konsentrasi, nggak mikirin yang buruk-buruk aja, ya, seperti kartu pertama tadi bilang, ya. Terlalu mikirin yang buruk yang belum tentu terjadi, ya karena memang sudah ada tanda-tanda mungkin akan ada sesuatu hal yang mungkin menyulitkan kalian di bulan Juni, dan kalian khawatir itu beneran terjadi, dan kalian terlalu worry dan mikir yang buruk-buruk gitu. Nah, untuk itu diperlukan ini, diperlukan spiritualitas yang tinggi, ya, untuk kalian. Well, sekarang saya bukakan tarot card-nya yang ini, yang tadi juga tarot card, tapi yang ini kan Rider Waite Tarot, ya. Untuk pesan selanjutnya di bulan Juni bagi kalian yang berzodiak Leo. Sebentar, ada yang jatuh, saya ambil dulu, ya. Kartu pertama kalian terbalik, biar ya, belum ada yang selanjutnya. Oke, 2, 3, 4, 5, 6. Satu lagi. Satu lagi, please, for Leo. This one. Oke, terakhir. Page of Pentacles yang terbalik. Kalau kalian mengharapkan ada keuangan yang kalian nantikan, apakah itu akan datang di bulan Juni? Kalau yang kalian nantikan, yang kalian usahakan kemarin-kemarin itu belum ada hasilnya sih. Cuma bantuan tetap ada. Bantuan kan tadi ada, ya. So, bantuan ada walaupun apa yang diharap malah nggak ada, ya. Kemudian, The Sun. Ada hal-hal yang membahagiakan, walaupun banyak masalah di bulan Juni, tapi ada juga kebahagiaan yang akan mendatangi kalian di bulan Juni, dan it's good. Ini ada kesuksesan luar biasa, ya mungkin di satu sisi ada masalah, ya, tapi di sisi lain ada keberhasilan, so bikin kalian happy. So ada peristiwa yang bikin kalian happy di bulan Juni, sesuatu yang memang kayak mengatasi segala permasalahan kalian itu. Oh iya nih, lagi banyak masalah, tapi ada ini kabar baik, ada sesuatu yang menggembirakan, ada sesuatu yang sukses. So seimbang sih sebenarnya, ya kehidupan kan seperti itu, ya, baik buruk, senang susah, ya seperti itu. Dan itu yang terjadi di bulan Juni, bukan hanya kesulitan-kesulitan yang kalian hadapi para Leo, tapi juga ada kebahagiaan. It's good. Itu menurut saya sih seimbang, ya, karena gak mungkin hidup itu selalu bagus atau selalu jelek. Tidak mungkin hari itu selalu panas atau selalu hujan. Itu selalu ada pergantian seperti itu. Dan saya yakin banget apa yang terjadi sekarang, susah senang, itu akan berlalu, tetap akan berlalu. So this shall pass too, gitu, ya. Ini juga akan berlalu. So senang nggak usah terlalu senang, sedih juga jangan terlalu sedih, gitu, karena ini juga akan berlalu. So pesannya sih bagus banget, ya. Dan di bulan Juni itu yang terjadi. Ace of Wands-nya terbalik. Banyak hal yang memang tidak terselesaikan dan tidak bisa kalian lakukan di bulan Juni. Itu yang bikin kalian stres, karena banyak hambatannya, karena banyak rintangannya. Yang kalian mau justru nggak selesai, tapi kan bantuan tetap ada dong, tetap ada yang bahagia-bahagia. Tidak sesuai dengan kalian mau, bukan berarti tidak ada sama sekali. Kadang-kadang memang semesta itu kayak menguji gitu kan, kita pengennya A, tapi dikasihnya B gitu kan. Gimana sih, kan maunya A, kok dikasihnya B? Ya udah, terima aja, ya my dear Leo. Di bulan Juni, apapun yang kalian minta itu tidak berhasil, bukan berarti semesta tidak sayang sama kalian atau Tuhan tidak sayang sama kalian. Enggak, karena yang dikasih ke yang dikasih kalian
Yang dikasih ke kalian adalah hal yang lain, bukan seperti yang kalian inginkan. Tapi apakah itu membahagiakan? Iya. Apakah itu berguna untuk hidupnya Leo? Ya iya. Tetap aja berguna. Cuma memang tidak sesuai dengan apa yang kalian pikirkan gitu loh. Apa yang kalian inginkan. So ya udah, terima aja. Toh itu membahagiakan. Toh itu tidak bikin kalian susah juga kan Leo. Terima aja. Ya. Lanjut dengan yang selanjutnya. Two of Swords. Masih ada kebimbangan-kebimbangan di bulan Juni bagi para Leo. Jadi gimana nanti begitu, masih banyak hal yang perlu dipertimbangkan, dan itu mengisi banget pikiran kalian sehingga kalian full of stress gara-gara ini gitu. Kalau memang itu yang terjadi, my dear Leo, lewati aja ya segala kesulitan itu. Karena kalau nggak dilewati, gimana caranya kalian bisa move on, bisa lanjut ke jenjang yang berikutnya. Kalian masih nyangkut di masa lalu, masih nyangkut di permasalahan yang dulu-dulu aja nggak bisa meneruskan hidup ke jenjang berikutnya. Opportunity-nya nggak datang gara-gara itu. So Oke, pertimbangkan boleh, tapi ya putuskan juga untuk melanjutkan hidup kalian di bulan Juni, walaupun banyak stres ya. Tadi dibilang begitu. Oke, walaupun banyak stres, apalagi yang terjadi? Ada the devil yang terbalik. Temptation untuk melakukan hal-hal buruk. Itu jangan dilakukan lah ya di bulan Juni ya. Udah on the right track aja, di track yang bener aja. Nggak usah muter-muter kesana kemari ya, jalanin aja takdir yang dituliskan untuk kalian, walaupun itu tidak seperti yang kalian inginkan, walaupun itu berbeda hasilnya, tidak seperti yang kalian mau gitu, tapi tetap aja dijalanin ya my dear Leo. Aduh, bulan Juni ini emang agak stressful ya buat Leo, bukan agak, emang stressful. Three of Wands yang terbalik, karena kalian berpikir bahwa masa depannya abu-abu karena kalian tidak memilih track yang benar, atau kalian merasa this is not a good track, this is not a good way gitu untuk hidup kalian. Dan bolehlah kalian pikirin, tadi kan disuruh mikirin memang, tapi temptation atau keinginan untuk melenceng itu jangan sampai gitu. Terus kalau ada yang tanya, Mbak Lucy, gimana caranya kita tahu bahwa kita berada di track yang benar sesuai dengan takdir? Sebenarnya tanda-tandanya tuh personal sih harusnya ya, saya jadi bisa ngasih taunya spesifik. Tapi kalau secara general gini, kalau yang kita lakukan itu bikin kita happy dan orang lain juga happy, tidak bikin kita susah, kalut, dan tidak bikin orang lain susah atau kalut juga, then that's the right thing to do. Jadi itu hal yang benar untuk dilakukan. Tapi kalau sebaliknya itu bikin kita terpuruk dalam jurang atau melukai orang lain, menyakiti orang lain, dan itu bukan hal yang baik untuk diteruskan. Karena tidak ada yang jahat-jahat yang direncanakan untuk kita oleh semesta. Tidak ada. Semuanya baik. Semuanya sesuai dengan yang memang harusnya dilakukan, yang memang harusnya terjadi. Jadi kalau ada yang jahat-jahat, then it's not from yang punya dunia gitu. Nggak ada yang jahat-jahat yang direncanakan beliau untuk orang siapapun di dunia ini, peduli zodiaknya apa. So kalau kalian ngerasa ini belum ada di track yang benar untuk masa depan, kalian pikirin lagi. Mungkin ada sesuatu hal yang kalian lakukan di masa lalu dan itu membuat masa sekarang jadi jungkir balik, dan membuat masa depan juga jadi kelihatan abu-abu dan kelihatan kurang baik gitu. So di bulan Juni, apa yang harus kalian pikirkan di Two of Swords ini? Dan pikirin lagi, terutama soal apa yang sudah kalian lakukan. Kalau itu baik, teruskan. Kalau itu kurang baik, then stop. Kartu terakhir kalian, ada Seven of Swords. Banyak hal yang kalian menangkan,
dari apapun pertempuran, apapun pergumulan hidup kalian. Banyak yang akan kalian menangkan di bulan Juni. Tapi harusnya kalian mikirin juga orang lain. Apakah itu merugikan orang lain dan hanya menguntungkan diri kalian sendiri atau tidak? Itu sebabnya dari tadi kartunya masih berkutat tentang rintangan, tantangan, bla bla bla, tentang si Leo. So bulan Juni, intinya jangan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan. Mentang-mentang kalian lagi susah, stres dan lain sebagainya di bulan Juni, terus kalian jadi kayak sepak sana sepak sini untuk memenangkan apa yang harus kalian rasa menangkan, tapi kalian lupain orang lain. Ya, banyak hal yang kalian akan menangkan di bulan Juni walaupun stres apapun. Tapi balik lagi, apakah itu sesuai dengan jalannya semesta? Apakah itu tidak merugikan orang lain? Itu yang perlu jadi pertimbangan si Leo. Ya, itu pesannya. Saya persilahkan kalian menanyakan satu pertanyaan dan saya akan jawab yes or no. Pikirin dulu pertanyaannya apa. Oke. Oh, udah ada ya. Ini kartunya, jawabannya yes or no? Yes. Relevan. So jawabannya adalah yes. Monggo, silakan dihubungkan dengan apapun pertanyaan kalian. Oke, lanjut dengan beberapa pesan ya. Ini dari Fairy Oracle Card. Pesan satu. Kemudian dari ini ya. Kok dua? Ya udah deh. Dua dari Archangel. Satu dari Angel Message. Dan satu lagi dari Monology Oracle Card. Tapi sebelum itu saya akan bukakan apa yang harus kalian healing di bulan Juni untuk para Leo sekalian. Alchemy. Oke. Ini kalau whatever alchemy means ya. Yang saya lihat ini di sini adalah hubungan kalian dengan semesta. Oke. As a person, sebagai manusia, saya punya kepercayaan bahwa kita harus punya hubungan ke atas kepada Sang Pencipta dan ke sekitar. Dan itu harus balance. Dua hubungan itu harus balance. Nah, yang perlu kalian healing saat ini dan sampai Juni ya untuk Leo adalah yang kepada semesta itu. Karena dari tadi ngomongin itu kartunya. Ya. Pada saat kalian memberikan yang terbaik pada semesta, dan semesta akan mengembalikan yang terbaik juga, bahkan mungkin berkali-kali lipat. Tapi kalau kalian memberikan yang buruk-buruk, yang positif, yang negatif-negatif, dan kalian tahulah apa yang akan terjadi gitu. So temptation untuk itu tuh harus dijungkir balikin, harus terbalik, harus tidak ada di dalam dark side-nya si Leo. Ya. Jangan memberikan yang buruk-buruk kepada semesta. Nanti mungkin balikannya baik pada saat itu doang gitu. Tapi in the future nggak jamin. So walaupun susah, sesusah apapun bulan Juni, please do your best dan pikirin juga semesta, orang lain, bukan cuma diri kalian sendiri, Leo. Ini kayaknya pesannya buat saya juga, karena saya ada Leo-nya ya. Oke, pesan selanjutnya dari Fairy tentang friendship. Sih, friendship, orang-orang sekitar kan, pertemanan. Fairy and human alike need friends. Now it's time to seek out those who will support and encourage you on your journey to fulfill your dream. Bulan Juni, pikirin, banyak orang mungkin hanya memanfaatkan kalian, Leo. Tapi pikirin, siapa-siapa yang bisa support kalian. Tapi jangan using, jangan memanfaatkan. Mentang-mentang kalian gak mau dimanfaatkan, siapa sih yang mau dimanfaatkan? Kalian akhirnya yang memanfaatkan orang lainnya, sama juga bohong. So pilih orang-orang untuk support kalian,
untuk bersama-sama saling support. Kalian support dia, dia support kalian gitu. Jadi sama-sama mutual, ya kan, relasinya mutual. Jangan sampai ada yang tersakiti. Karena ada indikasi ke arah situ untuk Leo yang mengutamakan dark side-nya. Jadi kayak oke lah, bodo amat lah, apapun yang terjadi, pokoknya saya dapat goal saya nggak mau peduli dengan yang lain. Please don't pikirin yang lain juga. Oke. Kemudian ada healthy lifestyle dan clairvoyant. Healthy lifestyle, Archangel Raphael, eat a healthful diet. Oke, untuk para Leo, pesannya di bulan Juni, makan teratur, tidur teratur, istirahat teratur, yang penting hidup sehat supaya stres-stres yang memang akan datang di bulan Juni itu bisa diatasi. Pesan yang selanjutnya, clairvoyant dari Archangel Raziel, I'm helping you spiritual side to awaken fully so you can clearly see heavenly love. Oke. Balik lagi. Tadi saya bilang tentang semesta, yang ini ke atas. So, apapun itu, ya, tetaplah kalian menjalin hubungan yang baik dengan Sang Pencipta dan juga semesta. Jadi stresnya bisa dihilangkan gitu. Dan katanya Archangel kalian atau Guardian Angel kalian akan membantu kalian dalam hal ini. Kalau saya percaya setiap manusia punya malaikat pelindung. Kalian percaya atau enggak terserah. Tapi yang jelas akan ada bantuan dari semesta untuk kalian menghadapi stres bulan Juni ini dengan segala cerita dan roller coasternya tadi ya. Oke. Chantal, pesan dari Angel. New romance is imminent, either with a new comes or through renovation in your existing relationship. Be open to giving and receiving love. Ini sih ngomongnya tentang cinta baru, tapi karena ini tidak spesifik ngomongin tentang cinta, ini tentang hal baru yang akan terjadi di bulan Juni untuk para Leo, dengan catatan udah move on, udah ngelupain yang lama, ya kan? Makanya sesuatu yang baru akan muncul. Good. Dan terakhir dari Monology Oracle Card, nothing is yet set in stone. Belum ada yang pasti. So, memang dari tadi juga diomongin, bulan Juni belum sepasti seperti apa yang kalian mau. Tapi bukan berarti tidak pasti sama sekali, ya. So, apapun yang terjadi di bulan Juni, dijalani aja dengan sepenuh hati dan jangan kesana kesini, mencelok sana mencelok sini, atau menghalalkan segala cara ya Leo. Tetap berbahagia, tetap sehat, tetap dalam lindungan Tuhan tentunya. Kita ketemu lagi di video-video mendatang. Salam light, angel, and love, and bye.